Meski gempa yang memporak-porandakan Pasaman dan Pasaman Barat telah 4 bulan berlalu, namun duka yang dirasakan warga belum juga hilang. Hingga kini, mereka masih merasakan kepedihan karena banyak di antara mereka yang kehilangan tempat tinggal. Duka tersebut belum terobati karena bantuan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum juga jelas wujudnya. Seperti di Kabupaten Pasaman Barat, Pemda setempat masih melakukan finalisasi pendataan korban gempa, khusus bagi rumah yang rusak berat. Ada sejumlah prosedur dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh warga korban gempa untuk mendapatkan bantuan hunian tetap dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut berupa pembangunan kembali rumah mereka yang rusak berat, di lokasi semula dengan anggaran 50 juta rupiah per unit. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan membangunkan kembali rumah tipe 36 dengan standar ramah gempa. Rusak berat adalah menjadi kewenangan BNPB pusat, di mana nanti lahan untuk membangunnya disediakan masyarakat. Berarti kita tetap di lokasi itu karena penanganannya berdasarkan in situ, tetap di lokasi di rumah yang rusak itu. Berarti kategori rusak berat itu berarti pondasinya sudah tidak aman untuk ditempati, sehingga dia harus dibangun baru dengan nanti keluarannya atau hasilnya rumah tipe 36 dengan memenuhi standar tahan gempa atau aman gempa. Namun untuk mendapatkan bantuan tersebut, warga harus merubuhkan sisa bangunan rumah mereka. Syarat ini dinilai warga sangat memberatkan, karena sebagian warga sudah ada yang membangun sendiri rumah mereka yang rusak berat dan tak layak huni. Rusak berat harus menandatangani surat pernyataan bersedia meruntuhkan sisa bangunan yang akan mendapat membangun kembali di lokasi semula dengan bantuan 50 juta. Belum bisa dipastikan bantuan berupa uang atau berupa benda atau bahan bangunan yang lainnya. Itu sangat merugikan bagi kami masyarakat. Yang poin ketiga terdapat pada poin 5. Pihak Pemda dan Negari bersedia memindahkan status rusak berat ke rusak sedang atau rusak ringan apabila pemilik rumah tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang seperti disebutkan di atas. Jika dibanding bencana yang terjadi di daerah lain, penanganan korban pasca gempa di Pasaman Barat dan Pasaman termasuk yang paling lambat di Indonesia. Sebagai perbandingan, korban erupsi Semeru telah memperoleh hunian tetap dari pemerintah, padahal peristiwanya hanya berselang 2 bulan sebelum gempa Pasaman. Gempa magnitudo 6,1 terjadi pada tanggal 25 Februari 2022 yang meluluhlantakkan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Gempa juga disusul tanah longsor dan banjir bandang. Rentetan peristiwa ini menyebabkan 1.400 rumah rusak berat, 1.080 rumah rusak sedang, dan 2.200 rumah lainnya mengalami rusak ringan. Sementara korban jiwa berjumlah 19 orang di kedua kabupaten tersebut. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.